Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Sebelum kami menjelaskan mengenai perdagangan internasional lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Di sini anggota dari kelompok 5 ada Diki Ade, ada Dita Fitriasari, Elok Syavanes, Erika Puji, dan Vergit Ridwan. Berikut penjelasan kami mengenai perdagangan internasional. Perkenalkan, saya Erika Puji Nurwahidiyah akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Mungkin yang ada di benak teman-teman, internasional itu merupakan kegiatan yang dapat melibatkan antar negara atau negara-negara yang ada di dunia. Jadi, perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang melibatkan negara-negara yang ada di dunia atau antar negara guna untuk menciptakan siklus perdagangan secara menyeluruh atau mendunia. Jadi, perdagangan ini dapat dilakukan oleh negara-negara yang telah melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan dapat dilakukan oleh pengusaha antar negara. Saya Elok Syavanes Trisnadinata akan menjelaskan mengenai tujuan perdagangan internasional. Dalam hal ini, tentunya kita tidak semata-mata melakukan perdagangan internasional. Berikut adalah tujuan adanya perdagangan internasional diantaranya. Yang pertama, melindungi industri atau produksi di dalam negeri. Yang kedua, mencukupi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memperoleh devisa melalui kegiatan ekspor-impor. Dan yang kelima, memperoleh keuntungan lainnya di bidang politik, keamanan, pertahanan, dan sosial budaya. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Ada dua hal yang perlu dipahami sebagai teori yang mendasari perdagangan secara internasional, yaitu teori tentang keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak, dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara. Dengan syarat, negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh negara lain. Misalnya, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas serta efisiensi produksi sabun, berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif. Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sabun dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional yaitu memilih barang yang efektif dan efisien untuk proses produksi. Pada contoh ini, misalnya bahwa di negara A memproduksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan negara B 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi, namun di negara A bahan baku sampo lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi. Maka, dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam produksi. Dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan. Penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, terjadinya revolusi informasi dan teknologi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan di bidang informasi membuat perdagangan internasional menjadi semakin meningkat. Yang kedua yaitu interdependensi kebutuhan.
Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, ditinjau dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologinya. Hal itu yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara memiliki peluang dengan berinteraksi lewat perdagangan internasional. Yang keempat yaitu keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima, kebutuhan devisa. Perdagangan internasional memenuhi kebutuhan devisa suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri tersebut. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi mampu mendorong semua produsen untuk meningkatkan kualitas barang agar bersaing di pasar internasional. Faktor yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring perkembangannya iptek mendorong semua negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional yang lebih modern, yaitu ekspor-impor yang lebih baik lagi. Dan faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan kekayaan sumber daya alam. Karena adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, hal ini juga mendorong terjadinya perdagangan internasional guna memenuhi kebutuhan suatu negara tersebut. Bentuk-bentuk dari perdagangan internasional. Bentuk dari perdagangan internasional ada 3 macam. Yang pertama ada perdagangan bilateral, yang kedua ada perdagangan multilateral, yang ketiga ada perdagangan regional. Lalu apa sih penjelasan dari ketiga macam dari perdagangan internasional tersebut? Yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, seperti negara Indonesia dengan Malaysia, negara Indonesia dengan Jepang, atau yang lainnya. Jadi tidak ada syarat khusus yang dilakukan oleh perdagangan bilateral ini selama kedua negara tersebut berpartisipasi terhadap perdagangan, maka perdagangan tersebut sudah melakukan perdagangan bilateral. Dan yang kedua ada perdagangan multilateral, di mana perdagangan ini dilakukan oleh antar negara yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Jadi tidak harus berdekatan letaknya, seperti hanya Indonesia dengan Malaysia saja tidak, tapi dapat dilakukan oleh negara Indonesia dengan India misalnya. Dan yang ketiga ada perdagangan regional. Perdagangan regional ini perdagangan yang diikuti oleh negara-negara di kawasan geografis tertentu, yang mana negara partisipan berada berdekatan dan umumnya memiliki karakteristik geografis tertentu. Contoh bentuk perdagangan internasional, perdagangan bilateral Indonesia dengan Jepang atau Cina. Perdagangan regional adalah yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan sesamanya dan negara-negara Uni Eropa dengan sesamanya. Perdagangan multilateral adalah yang dilakukan oleh negara-negara PBB. Jenis-jenis perdagangan internasional. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini kebalikan dari ekspor, artinya jika Amerika membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai disepakati. Big deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produksi. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Konsinyasi, kamu
Pernah lihat enggak ada ibu-ibu yang menitipkan kue untuk dijual di warung, atau yang skala lain banding yang menitipkan baju untuk dijual di distro-distro. Nah, transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. Sea border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Overland border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional secara umum atau secara garis besar. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu politik proteksi, politik dagang bebas, dan politik autarki. Yang pertama, politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industry dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Kemudian yang kedua, politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kemudian yang ketiga, politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menghancurkan adanya perdagangan bebas. Kemudian, dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, dampak positif, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Kemudian dampak positif yang kedua, menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri. Dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang kelima, melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang keenam, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Kemudian untuk dampak negatif perdagangan internasional, yang pertama, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Kemudian yang kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang ketiga, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Kemudian yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Perdagangan internasional memberikan manfaat terhadap perekonomian suatu negara. Namun, dalam proses tersebut selalu dihadapkan pada dinamika realistis, yaitu adanya upaya-upaya memperhambat proses perdagangan internasional tersebut berupa tarif dan non-tarif.